Sore kamu makin berwarna ya. Oke, terima kasih buat kamu yang masih setia dengerin aku seperti biasa kalau di Sore Ceria jam 4 sore kita bakal ngobrol bareng. Aku yakin kalian punya berbagai prestasi sebelum menuju ini begitu ya. Boleh dong spill kalian pernah ikut apa aja lomba-lomba kayak gitu. Dari Queen. Oke, kalau saya karena dari SMA dilatih buat ikut kegiatan-kegiatan di luar sekolah juga, jadi ada beberapa kegiatan seperti lomba penelitian. Karena kebetulan saya alumni dari SMA Bali Mandara, jadi Wah. itu juga melatih pemikiran saya karena nanti lulusnya itu harus satu penelitian baru bisa lulus seperti itu. Gitu. Baru nanti di sekolah, di kuliah karena ada teman-teman juga yang satu prodi itu ngajakin ikut lomba gitu, jadi beberapa kali sempat ikut lomba di Lombok, di Jakarta dan juga di UNUR juga pernah gitu. Wah, Jadi udah merambah ke ya luar cukup Bali. nyari pengalaman juga gitu. Oke. Next langsung ke internasional ya. Iya, coba-coba gitu. Oke, baik. Banyak ya prestasinya pasti Toma Pro 2. Kalau King sendiri, Waduh, kalau aku sendiri mungkin aku insecure ya sama Queen-nya. kenapa? Karena aku sendiri prestasi terakhir itu bahkan SMA, itu pun itu dalam suatu perkumpulan yaitu PMR, Mhm. PMI itu. Hmm. Ya. Jadi aku waktu itu ada event seperti Jumbara yang kayak pramuka Iya, iya, itu. iya. Ya. Itu dapat kontingen favorit, terus juara-juaranya kita bisa dibilang mendominasi lah waktu itu sekolahnya. Mhm. Aku sekolah di Karangasem dulu. Oh, kok bisa? Emang Emang kamu asalnya dari sekarang Karangasem. asem, Iya. terus kuliahnya di Iya, kuliahnya di Undiksa. Undiksa. Oh gitu, baik. Kemudian motivasi utama untuk ikut di kompetisi King and Queen ini apa nih? Mungkin Uh, dari Pertamanya itu karena waktu semester 1 saya ikut Sekarang kepanitiaan di, semester berapa? sekarang saya semester 5. Oh, ya udah Iya. 2 tahunan ya. Ya, ya. waktu semester 1 saya menjadi panitia di Mm-mm. kesekretariatan di HMJ. Itu merupakan penyelenggara dari kegiatan King and Queen Civic Law. Terus saya melihat kakak terdahulu Kak Citra dan juga Kak Rian terpilih, kayaknya keren banget kalau misalnya bisa ikut. Cuma karena saya jadi panitia jadi saya belum bisa ikut. Jadi saya coba di semester 3 dan langsung karet dapet gitu. Wah, Iya. keren. Kalau King ga Gandhi. Iya, Gandhi Ya, Gandhi. kalau ya. aku sendiri sih awalnya agak gini ya, agak Mm-mm. takut. Mm-mm. Terus di awal juga sebenarnya ini merupakan suatu kewajiban aku dari kelas harus ngirim karena waktu itu masih ada
berupa sanksi kalau tidak Iya. mengirimkan kontingen dari per kelas itu. Oh, Delegasi gitu ya? per kelas iya. Oh, Ada Tapi- poin SKP-nya. Oh. Ya, gitu. ada poin SKP-nya. Kemudian aku sudah ikut, ternyata lolos 5 besar. Kemudian teman-teman aku dan orang tua aku bilang, ya sudah kalau udah lulus di lanjutin finish, aja ya gitu finish it kan. aja. Terus Heeh. ya akhirnya aku all in di sana dan dapet. Oh, berarti nggak kayak Queen memang ada motivasinya pengen Ya, ikut. tapi setelah aku sadar aku lulus di 5 besar itu aku langsung ya udah kita Greget seriusin aja sekarang gitu. Sekalian aja nyebur Ya gitu sekalian kan. aja nyebur gitu. Oke, seru banget sama Pro 2. Kita juga pengen tahu seperti apa sih. Kan lagian sebentar lagi ada proses pemilihan yang Iya. baru gitu kan. Iya. Kayak gimana sih caranya ikut, kemudian prosesnya seperti apa bisa lolos menjadi King and Queen ini. Sebentar kita bahas, kita bakal undang teman-teman kamu yang pengen gabung ikut di Sore Ceria kali ini. Buruan ya, bisa di 0811 399 1054, bisa di live chat RRI Digital, atau buat kamu yang nonton kita di YouTube bisa langsung di RRI Singaraja Official. Mungkin hati yang tulus tak pernah cukup untuk kisah ini. Atau mungkin ku yang salah berjuang untuk hati yang tak bisa setia. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku
Ya masih bareng Queen Rita dan juga King Gandhi ya. Kita masih mau tanya-tanya lagi nih, seperti apa sih prosesnya mereka bisa sampai menjadi King and Queen ya. Boleh dong ceritain awalnya kayak gimana tuh? Mungkin dari cerita dulu. Iya, apa yang mesti disiapin kayak gitu. Kalau mau ikutan tuh kayak gimana? Oke, jadi karena saya daftarnya itu waktu semester 3, jadi ada beberapa berkas yang harus disiapin. Yang pertama itu formulir pendaftaran, yang kedua itu surat izin orang tua, karena itu juga harus ada izinnya gitu, disertai juga sama materai. Lalu yang ketiga itu kalau kita punya prestasi, kita lampirkan piagam-piagam yang pernah kita dapatkan waktu ikut kegiatan lombanya. Baru itu dikumpulkan jadi satu dengan kandidat-kandidat yang lain yang juga daftar bersamaan dengan saya. Jadi masing-masing kelas itu mengirimkan 2 kandidat King dan juga satu King, ya satu King dan juga satu Queen gitu. untuk ikut daftar gitu. Waktu itu kamu siapa? Saya dengan Eka Praditya, teman kelas saya. Ya. Kebetulan saya dari prodi PPKN. Oh gitu. Iya. Terus nanti diumumkan lagi oleh panitianya bahwa akan tes tulis, yang mana tes tulisnya itu pilihan ganda dan ada esai Esai. juga ya. Tapi Banyak sekarang nggak sih? dirubah. Ya. Ya, sekarang dirubah menjadi semacam psikotes, jadi cuma soal esai aja 5 dengan poin dengan nilai yang diatur oleh panitia seperti itu. Kenapa dirubah beda dengan tahun lalu? Karena menurut dari keterangan yang aku dengar dari panitia, karena mereka ingin mengubah bahwasannya tes tulis ini bukan sekedar menjadi tes pengetahuan saja, tapi tes opini pribadi begitu. Mereka jadinya mereka pengen tahu personality daripada Sejauh si mana gitu calon kan itu. ya? Iya, benar. Oke. Jadi setelah tes tulisnya itu belum ada pengumuman, tapi langsung berlanjut ke tes wawancara. Baru nanti direkapitulasi antara tes tulis dan juga tes wawancara itu. Baru digabung, nanti ya. diumumkan untuk langsung ke 5 besar. Oh, 5 besar. Iya, langsung. Ya, langsung. Dari waktu itu dari berapa peserta? Waktu itu yang saya ingat untuk Queen-nya itu 20-an rasanya. Lumayan ya. Ya. Keren. Kebetulan kami baru kemarin juga ngewawancara. Oh iya. Iya, Baru karena selesai wawancara. tes wawancaranya itu ada di 2 ruangan. Jadi ruangan pertama itu King and Queen terdahulu dan juga tahun lalu maksudnya, dan juga ruangan kedua itu dari penginti-penginti organisasi HMJ jurusan seperti itu. Nah, dari 5 besar itu baru baru nanti kita mempersiapkan untuk karantina. Lalu sama juga ada pemateri dari kakak tingkat saya terdahulu yang peraih King and Queen sebelumnya. Itu diselingi dengan karantina dan juga latihan-latihan untuk opening dance, persiapan untuk malam penobatan. Iya. Penobatannya. Ada apa namanya opening dance-nya Iya, juga ada gitu. opening dance-nya. Banyak juga yang harus disiapin ya. Iya, banyak Berarti harus sekali. bisa ngedance juga gitu ya. Iya gitu. Dan itu juga kita harus atur waktu dengan jam kuliah karena Nah, itu dia. juga waktu kuliah. Jadi sore-sorenya dipakai untuk waktu karantina. Latihan itu. Ya, berarti kemarin pengalamannya berhasil ngatur waktunya berarti ya. Berhasil. Berhasil Sama ya. teman-teman bareng-bareng juga gitu. Oke. Nah, kemudian pada saat 5 besar itu gimana nih persaingan kamu? Awalnya memang karena saya belum pernah terjun di dunia pageant, jadi saya ngerasa sedikit kurang percaya diri awalnya karena Apalagi waktu itu di pressure iya. juga ya. Dan teman-temannya juga rasanya sudah ada yang berpengalaman gitu. Apa aja sih dinilai itu ada 5 besar itu? Di 5 besarnya itu untuk peraih 5 besarnya atau pada saat karantinanya? Nah, boleh dari karantina dulu. Untuk karantinanya itu mungkin karena saya Keseharian. waktu itu hanya jadi Berapa hari? Karantina itu sekitar 8 hari. Iya, 8 hari. Tapi yang cuma diambil sorenya sampai malam aja. Oh gitu. itu berarti juga panitianya di pengertian luar jam banget. kuliah berarti ya. Iya, di luar jam Panitianya pengertian untuk menyesuaikan waktu dengan kuliah kita gitu. Jadi waktu itu yang dinilai tentunya sikap, sama ketepatan waktu kita datang, sama bagaimana kita waktu latihan apakah kita kondusif ataukah kita tidak menaati peraturan dari panitia seperti itu. Itu aja. Kemudian pada saat malam ininya ya. Ya, malam penobatannya itu juga penilaiannya termasuk karena nanti ada juri dari sana gitu. Oke. Iya. Gimana perasaannya waktu itu terpilih jadi Queen? Karena saya awalnya saya
pede maju karena dukungan dari teman-teman dari program studi, teman-teman dari kos juga. Teman-teman udah seyakin itu dong ya sama kamu ya? Enggak, awalnya kan karena saya cerita aku belum pernah join ini, gini kira-kira bisa nggak ya? Nggak apa-apa deh, yang penting lolos aja 5 besar, yang penting selesai aja gitu artinya. Tapi ternyata teman-temannya kayak mau ngedukung dan sampai datang teman-teman kosnya, padahal beda-beda Nge-support prodi, langsung. iya, Yeah. bukan dari jurusan itu tapi mau datang. Jadi Wah. saya semangat sedikit, nggak pengen bikin malu lah ceritanya gitu. Iya. Oke, baik, seru ya. Iya. Kalau dari King, Kalau dari aku saya sendiri sih waktu itu dari persiapan 5 besar ya. Dari 5 besar itu aku pertamanya sama teman-teman juga, sama sempat pulang juga, nyempetin pulang karena dekat sih dari Singaraja ke rumah kampung aku itu sekitar 1 jaman. 1 jam aja di Tianyar. oh berarti kamu Iya. bolak-balik? Enggak bolak-balik, di sini ngekos cuman setiap weekend tuh kadang pulang, ya. Oh gitu. Ya homesick soalnya. Iya. Ya, terus aku disuruh gitulah sama ibu aku, jadi disuruh selesaiin aja udah gitu. Kamu inget aja jangan sombong digituin, kalau udah bisa 5 besar itu udah bagus digituin. Jadi waktu karantina itu aku ngerasa sih waktu persaingannya ya, karena tiap orang itu pengen jadi versi terbaiknya di sana gitu. Even di karantina pun mereka pengen menang gitu. Ya aku cuma menyesuaikan aja sih. Ya cuma menyesuaikan aja, jadinya aku nggak ngerasa bahwasannya itu sebuah kompetisi gitu. Aku merasa bahwa aku keluarga sama mereka gitu. Jadi aku berproses sama-sama gitu, dan juga kadang kita saling sebelum latihan itu kadang bener-bener deep talknya gitu, dapet lah chemistry sama mereka. Bahkan aku lebih chemistry sama cowok-cowoknya sih daripada sama pasangan aku sendiri yang queen gitu. waktu itu kan. Sebelum Kamu waktu sama siapa pasangannya waktu 5 itu? besar itu ada pasangan sebelumnya. Iya. Udah gitu waktu malam penobatan kan nanti dirombak Iya. karena sesuai keputusan juri. Waktu itu aku sama Desi namanya. Itu adik tingkat waktu itu. Aku waktu itu semester 3, Desi itu waktu itu semester 1 gitu. Nah, terus udah win, terus langsung udah sama Rita gitu. Oke, malam penobatan kamu optimis gak sih waktu itu aku Wak- yang kingnya gitu? Ya, waktu itu aku pakai aku pernah nggak tahu, lupa ya denger lihatnya dari mana, tapi waktu itu aku dengar musik dulu sebelum malam Penobatan? sebelum aku bener-bener show depan banyak orang tuh aku dengerin musik dulu. Itu biar gimana? Relax Biar kah? percaya Lebih- diri aja. Iya, biar relax Oh, aja. berarti tips kamu tuh kayak gitu ya Iya. sebelum Dengerin apa yang lagu kalian suka, yang merasa kalian kayak bakal nimbulin kayak aura gitu. aura. Ya kayak yang Bahkan dia yang nonton YouTube sebelum tampil Iya. katanya biar nggak grogi. Iya, ya terus aku benar-benar dengerin musik, benar-benar aku fokus, nggak bisa diganggu waktu itu. Ya teman-teman yang lain kayak coba bercanda-canda aja gitu. Ngobrol-ngobrol Iya, gitu ngobrol-ngobrol. Aku diam sendiri gitu. Terus pada saat udah tampil pertama itu kan opening dance-nya. Pertama itu openingnya kayak showing our first look gitu. Ya, first look daripada 5 besar King and Queen pada tahun 2023 waktu itu. Nah, setelah itu kita masuk setelah opening dance, langsung kita ganti baju buat persiapan tanya jawab 5 besar. Nah, waktu tanya jawab 5 besar itu udah aku mulai udah relax sedikit, dan akhirnya sama-sama prepare sama teman-teman juga lagi nyiapin materi, terus kita apa aja yang kita pelajari gitu. Bahkan di sana aku sempetnya bercanda lagi. Ya, soalnya aku biar nggak terlalu situasinya biar nggak terlalu mencekam Nervous gitu banget ya. gitu ya. Ya, soalnya aku demam panggung waktu itu. Oh, iya. Aku belum pernah kayak tampil terakhir itu waktu SMA kelas 1. Itu pun paduan suara jadi rame-rame gitu rame-rame. kan. Sekarang kayak benar-benar Sendiri. speak up sendiri di depan tuh belum pernah gitu. Iya. Oke, sekalinya muncul Sekalinya gitu ya muncul, jadi king ya. Iya. Oke, keren banget. Tapi kalau menurut penilaian kamu sendiri nih, ya apa nih yang menurut dewan juri membuat kamu yang menjadi queen, yang membuat kamu jadi kingnya? Kalau dari aku pribadi, aku menilai dari dewan juri itu mereka menilainya dari awal kita banget. Ekspresi kita juga menentukan, kayak kita benar-benar yang namanya senyum terus gitu ya. Ya, terus yang kedua itu pasti intelligence kita dari apa yang kita jawab daripada satu pertanyaan yang diutarakan ke kita. Itu dewan juri juga
di sana menilainya. Menurut aku penilaian yang paling penting tuh dari brand juga sih yang Iya, benar-benar brand ditanyain Oh. di awal itu. Kalau Fis kita masuk nggak look kita? Oh, Kalau iya look ya? mungkin jadi nomor kesekian kali ya Gitu menurut ya? aku ya. Tapi yang pertama itu dari apa yang kita katain sih. Terus dari panitia juga itu mereka juga punya asumsinya apa aspek opini penilaian. aspek penilaiannya mereka sendiri juga dari kan mereka nilainya kita dari attitude kita sehari-hari gitu. Waktu karantina. Iya. Iya, ya, itu Jurinya yang jurinya terpenting juga pasti. bertanya sama panitianya, ini menurut kalian yang mana digituin. Oh, Nah, di briefingnya di backstage gitu. Baik. Ya itu aja sih dari aku. Oke, kita cut dulu. Ada Eka yang mau tanya. Halo, selamat sore semuanya. Aku mau tanya sebenarnya kompetisi Civic Law ini apa sih, tujuannya apa katanya? Oke, mungkin aku jawab ya. King and Queen Civic Law ini diadakan baru 3 tahun yang lalu ya. Iya. Iya, Oh, jadi berarti baru angkatan dikit. Aku angkatan ketiga. ketiga Iya, dong. Tiga. angkatan ketiga. Ya, jadi angkatan aku ini mohon maaf. Jadi ini dibuat seperti sebagai role modelnya jurusan hukum dan kewarganegaraan. Satu sisi sebenarnya dari himpunan mahasiswa kita juga pengen bahwasannya di jurusan kita ada role modelnya yang bisa mempromosikan jurusan hukum dan kewarganegaraan ini di luar fakultas gitu. Jadi tidak hanya dosen-dosen aja mempromosikan jurusan kami biar bisa dikenal lah sama masyarakat banyak gitu. Jadi kami sebagai role modelnya, jadi wajahnya jurusan hukum dan kewarganegaraan itu kami ditugaskan untuk tampil di luar daripada fakultas gitu. Itu udah seperti menghadiri undangan bahwasanya ini loh jurusan hukum kewarganegaraan gitu. Oke, keren ya. Baik, kemudian kita juga pengen tahu nih tantangan terbesar mungkin yang pernah kalian hadapi selama kompetisi berlangsung tuh kayak apa aja gitu ya. Oke, sebentar dijawab ya. Baik, teman Pro 2, aku masih tunggu nih buat kamu yang pengen tanya-tanya ya, tetap di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Pastinya ada kalah, ada menang, dan tentunya butuh persiapan yang matang begitu ya. Nah, kalau di Civic Law dengan King and Queen ini teman Pro 2 pastinya ada tantangan terbesar dong ya yang pernah dihadapin selama kompetisi berlangsung. Kira-kira apa aja nih? Dari Queen? Mungkin dari saya dulu, tantangan terbesar saya yaitu dari segi mengatur waktu. Itu yang paling terbesar menurut saya karena selain join di King and Queen Civic Law, saya sama Gandhi juga join di BEM fakultas. Jadi Waduh. selain kuliah ikut di BEM juga gitu. Itu yang menurut saya tantangan terbesarnya. Sampai sekarang pun Iya. ya. Kalau King Kalau dari aku Gandhi, sendiri mungkin masalah ngatur waktu itu juga jadi poin tantangan terbesar aku selama ini ya, karena aku juga pulang terus, jadi tiap weekend tuh aku tetap nyempetin pulang buat ketemu orang tua gitu. Terus mungkin tantangan kedua aku ya mempertahankan bahwasannya aku sebagai role modelnya itu agar nggak salah aku di ngambil keputusan di publik gitu. Karena ketika ada perkumpulan mahasiswa seperti itu, biar aku selalu dilihat bahwa orang-orang aku dari King gitu. Terus aku sempat ngomong juga sama Rita, kayak aku sekarang tidak sebebas Bebas dulu. Ya dulu benar-benar kayak receh gitu Iya. yang takilan sama teman-teman, tapi sekarang kayak agak menjaga dikit. Bener. Karena Kalau takut sedikit ya. aja Iya. image kalian jadi Iya. taruhannya, bener nggak sih? Itu sih Oke, menjaga itu. ngomongin tentang proker, ya, program kerja kalian nih setelah menjadi King and Queen Civic Law nih apa aja? Oke, mungkin aku jelasin dikit dari program kerja. Dari pertama itu adalah pengenalan ke publik, yaitu di sosial media di Instagram. Jadi kita ada ngatur post dari feed kita di Instagram. Kemudian yang kedua itu program kerjanya ya pasti itu on duty. Kita on duty menghadiri undangan dari pageant di luar fakultas, kayak di luar kampus juga ada. Kemudian proker lainnya seperti yang lain tuh kayak
join dengan HMJ nawangan kita yang menaungi kita. Jadi kita kadang diundang, kadang ikut kerja sama mereka sebagai kadang sebagai dulu pernah sebagai undangan aja, terus di BEM kita pernah juga sebagai narasumber. Jadi kita waktu itu di yayasan ya. Iya, Ya. di yayasan. Seperti mohon maaf, kita kegiatan program kerja itu banyak kegiatan-kegiatan sosial aja sih. Nah, sosial contohnya yang udah berjalan Yang ini udah kan udah mau yang hampir udah setahun berjalan. nih ya. Ya dulu ada namanya Social Environmental Project, itu adalah suatu bantuan sosial ya sama masyarakat umum di desa apa waktu itu yang di Kebutamban ada masuk gitu. Itu juga sama HMJ waktu itu kita diundang di sana. Ya kita senang bisa lihat anak-anak kecil di sana banyak Ya, sama welcome semua Iya. di sana. Terus di sana ada pembagian bantuan sembako, Sembako, terus iya. ada yang aku tertarik waktu itu seru juga yang barber gratis itu ya. Ada barber gratis. Oh iya iya. Ya jadi bapak-bapak, anak-anak itu cukur gratis Ikut, di sana ya. yang nyukur memang kalian siapin gitu. Ya memang HMJ-nya siapin. Oh. Emang barber proper lah Iya. istilahnya. Kalau apa namanya kunjungan sosial kayak gitu juga dananya memang dari HMJ juga. Iya, kita cuman bener-bener kita dinaungi oleh mereka gitu. Oh, nggak ada kerjasama dengan Eh instansi gitu. Kerjasama dengan instansi mungkin pada saat on Sponsor? duty ya sponsor. Oh, iya, iya. Kita menggunakan busana dan Iya. juga make upnya mungkin itu dari sponsor. Oke, baik. Ini ada yang tanya nih, ada Rika. Kak, kalau pada saat penobatan itu ada pertanyaan. Pertanyaannya itu apa aja kira-kira? Apakah itu semua menyangkut tentang hukum gitu? Untuk pertanyaannya itu waktu malam penobatan saya dengan Gandhi, pertanyaannya ada yang permasalahan mengenai LGBT, ada permasalahan mengenai ekonomi. Intinya permasalahan yang ada di sekitar kita, tidak hanya menonton di hukum saja, tapi itu menyangkut semua. Karena kita sebagai remaja tentunya kita harus melek segala berita atau update-update terkini. Jadi nggak cuma tentang hukum aja, Iya, walaupun walaupun kita ini digelar di bawah oleh HMJ Hukum dan Kewarganegaraan Oke. gitu. Oh, berarti umum ya Rika Iya. ya. Jangan takut. Jadi Kalau Rika mau mungkin ikut. ayo dicoba kalau memang dari jurusan hukum dan kewarganegaraan. Oke. Terus gimana nih dengan kemenangan ini kalian termotivasi untuk ngelakuin lebih banyak hal ke depannya tuh apa aja? Untuk ngelakuin banyak hal di depannya ke depannya itu mungkin dari aku sendiri bakal self improvement aku sendiri. Mungkin itu sebagai strategi aku untuk keluar dari zona nyaman. Jadinya aku bisa lebih improve dari skill aku gitu. Kedepannya mungkin aku bakal coba-coba hal baru lagi gitu. Tapi memang kamu suka tantangan ya? Iya, suka masalah juga. Iya, Enggak suka kan? masalah buat nyari solusinya gitu Iya, kan. iya. Jadi Kalau saya juga selain itu menurut saya dengan saya terjunnya ke sini, saya yang awalnya nggak pernah ikut bagian pageant dengan ikutnya di sini tuh ternyata seru ikut Dini dan itu benar-benar melatih gimana cara saya berpublic speaking di depan umum dan Iya. gimana cara saya berkolaborasi dengan pageant lain, karena di situ kan saya beradu wawasan dengan yang lain, ternyata mereka berintelektual juga gitu dan saya berasa dengan ngobrolnya sama teman-teman dari fakultas lain seperti itu. Tapi waktu pada saat penobatan itu semuanya lancar, aman dan memang mempercayai memang kalian itu pantas untuk menjadi king dan queen gitu. Menurut saya lancar karena ini juga sesuai dengan hasil akhirnya. Menurut saya itu juga pasti dipertimbangkan dengan juri-juri dan juga panitia yang lain. Dan kami percaya hasilnya pasti yang terbaik. Oke, ada nggak sih ngomongin tentang self confidence gitu kan? Pesan-pesan kamu tuh untuk teman-teman Pro 2 nih, gimana yang pengen ningkatin self confidence mereka tuh kayak gimana? Kalau dari aku mungkin yang pertama itu kenali diri sendiri dulu. Terus juga kesehatan mental itu perlu. Jadi kadang orang-orang takut untuk mencoba hal baru gitu, takut keluar dari zona nyaman. Padahal di rumah kayak cuma rebahan aja gitu. Kadang cuma jadi mahasiswa cuman masuk datang ke kampus cuman kelas udah gitu pulang lagi. Kalau dari aku sendiri aku sangat menyarankan untuk teman-teman tuh bisa berinteraksi sosial sama teman-teman di luar kelas, mulai dari di luar kelas aja dulu, kemudian itu dah di luar jurusan, bahkan di luar prodi. Jadi apalagi dengan sekarang adanya program seperti aku
waktu itu aku baru KKN, selesai KKN, which is itu ada teman-teman dari luar fakultas juga, dan bahkan aku bisa bangga gitu dengan teman-teman KKN aku sampai sekarang masih ada interaksinya, nggak hilang-hilang gitu. Nah itu sih kadang yang membuat aku itu kayak ditanya-tanya oleh orang untuk self confidence itu apa sih gitu. Ya aku kenali diri sendiri, kemudian menumbuhkan mental yang bagus dengan kamu berinteraksi sosial sama orang-orang sih. Itu juga perlu karena ada relasi ya. Kayak jadi kenal orang baru, jadi mereka ada kaitannya atau hubungannya sama orang-orang di luar sana gitu. Itu bagi aku menguntungkan sekali sih. Oke, kalau Rika sendiri. Kalau dari aku, jadi awalnya itu karena sebelumnya aku nggak pernah join di kegiatan-kegiatan yang benar-benar di depan panggung. Ternyata yang mempengaruhi paling besar itu menurut saya tontonan, karena kalau di TikTok biasanya saya nonton ngelihat yang galau-galau gitu, kayak auranya ke bawah gitu, pengen sedih-sedih gitu. Padahal harusnya kalau dipikir-pikir saya bersyukur orang tua saya juga mendukung saya untuk kuliah di sini. Harusnya saya lebih semangat dengan waktu itu kan terpilihnya jadi 5 besar. Saya benar-benar ragu dan benar-benar sampai kalau ditanya sama teman-teman saya mungkin bosan, mungkin karena ngedenger kayaknya aku nggak bisa nggak sih mundur kayak karena ngelihat saingannya itu cewek-ceweknya, teman-teman saya itu pada pede-pede semua gitu menurut saya. Jadi saya juga didukung sama teman-teman saya, teman-teman kos, teman-teman kelas, dibilang bahwa kalau kamu ditunjuk berarti kamu memang berpotensi, lanjutin aja, jangan dengerin kata orang, apalagi tontonan galau-galau kayak gitu nanti bawa aura. Jadi udah langsung ganti tontonan kamu jadi tontonan yang motivasi yang lucu-lucu gitu, tontonan yang benar-benar ngilangin pikiran yang mumet gitu. Oke. Jadi itu ya teman Proda, mungkin ini juga menjadi inspirasi buat teman-teman kamu yang biasanya juga nonton yang galau-galau gitu kan. Udah ubah, karena itu juga bisa mempengaruhi mindset kamu gitu kan. Energinya ketarik buat sedih terus gitu. Jadinya kalau sekali scroll itu langsung galau-galau semua kan? Ya pasti nurut itu. Oke. Baik, seru banget ya. Ada yang nanya apa nih? Oke. Oh, rencana selanjutnya setelah memenangkan King and Queen Civic Law seperti apa rencananya? Mungkin maksudnya ikut kompetisi-kompetisi yang lain mungkin gitu maksudnya ya. Tapi sebentar dijawab, kita jeda dulu teman Pro 2, jangan kemana-mana ya. Yang mau ngobrol langsung boleh di 0811-399-1054, live chat RRI Digital buat kamu yang sudah unduh silakan, atau di RRI Singaraja Official. Kamu lagi dengerin bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Oke teman Pro 2, masih bareng aku Ningsih dan juga King and Queen dari Civic Law ya. Nah sebelum kita tahu nih seperti apa rencana mereka selanjutnya begitu kan. Nah aku pengen baca lagi WhatsApp kamu yang sudah masuk sore hari ini. Aku Tia, selamat sore buat semuanya. Aku pengen tanya, menurut kamu kompetisi kayak gini beneran ngaruh gak sih buat pengembangan diri? Wah, tadi kalau kamu dengerin ceritanya dari awal, pastinya kamu udah bisa jawab sendiri, ngaruh banget kan ya. Iya, Oke, ngaruh sekali lagi deh kasih tahu nih buat Tia. Mungkin dari aku dulu ya, Yendi.
Jadi menurutku itu ngaruh banget karena awalnya di SMA walaupun di Bali Mandara itu diajarkan untuk kita disiplin dan lain halnya, tapi saya tidak mengambil kesempatan untuk mengambil kegiatan seperti OSIS atau MPK. Jadi saya ngerasa saya kurang mengimprove diri sendiri. Jadi dengan ikutnya saya di sini, saya juga berkoordinasi dengan teman-teman, beradu otak dengan teman-teman yang juga pemikirannya cerdas-cerdas. Jadi saya diasah di sini. Saya juga bisa berpublic speaking yang baik dan lebih sopan dengan teman-teman, dengan karena saya juga berhubungan dengan vegan-vegan yang lain. Jadi di sana juga saya harus menjaga public manner seperti itu. Jadi menurut saya itu sangat penting dengan cara saya ikut di sini. Sangat penting sekali ya Tia, kalau misalnya kita terjun di sini gitu. Tapi kalau penilaian dari keluarga setelah kamu jadi queen ini, bagaimana tanggapannya? Kalau penilaian keluarga saya, jujur keluarga saya bilang kenapa semenjak ikut ini jadi jarang pulang gitu. Jadi mungkin saya juga harus bisa menyempatkan waktu untuk pulang gitu, seperti itu. Kalau dengan studi kamu ngaruh nggak sih? Kalau studi saya lancar juga. Ada apa namanya perubahan dari kamu sebelum ikut di Queen sama sesudah? Ada perubahan, walaupun memang pembelajaran di kelas saya normal dengan teman-teman yang lain, tapi dengan saya ikut di sini saya merasa kalau ada kegiatan-kegiatan di kelas saya jadi lebih aktif karena saya merasa saya memiliki self confidence gitu. Jadi saya juga sama teman-teman jadi bisa terbiasa untuk belajar ngomong di depan umum gitu. Jadi itu Tia ya kalau dari Queen ya. Kemudian dari King Gandhi. Dari aku pengembangan diri karena ikut King ini benar-benar ngaruh banget sih. Ya karena kita ketahui sama-sama kita tampil depan publik, kita bicara depan publik itu udah menurut aku udah suatu achievement yang bisa dibanggain ke teman-teman, ke keluarga gitu. Dengan kita yang bisa public speaking itu menurut aku ngaruh sekali dengan kehidupan kita di kedepannya gitu, apalagi umumnya nanti sehabis ini kita bakal tamat ini kita bakal nyari kerja masing-masing gitu. Itu bakal ngaruh banget sih dengan kita bisa berpublic speaking gitu. Baik, kita langsung lanjut ke WhatsApp berikutnya. Ada Agus ya. Kak, tolong dong kasih trik khusus gitu buat tetap pede di tengah banyak tekanan. Aku pernah nih ikut kompetisi ya, tapi kayak diremehin gitu sama teman-teman gitu. Ada trik khusus nggak sih buat kita tetap pede? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari aku waktu itu sempat yang waktu tadi aku ceritain itu yang dengerin musik setiap sebelum tampil itu. Misalnya ikut kompetisi seperti tes. Kalau aku dulu pernah sebelum udah lama banget waktu SMP, sebelum ikut tes aku juga bener-bener nerapin dengerin musik sebelum tes itu dimulai gitu. Jadi waktu sebelum kita di ruang tunggu untuk menunggu sesi berikutnya untuk kita tes, aku sempat dengerin musik juga. Jadi itu seperti apa ya dibilangnya? Seperti benar-benar kepercayaan diri kita setelah dengerin lagu tuh karena kita terbawa dengan vibe-nya gitu. Oke, tapi ini maksudnya si Agus ini mungkin kayak diremehin, Allah ngapain ikut kompetisi kayak gitu, toh juga gini-gini doang kali kayak gitu kan. Kalau aku itu benar-benar bungkam aja sih suara-suara apa namanya kata-kata orang di luar itu udah mereka bahkan mereka aja yang bilang kayak gitu belum tentu bisa kayak kita gitu. Tuh, maksudnya kita itu sebagai pecutan gitu ya biar kita bisa nunjukin aku loh kayak gini bisa gitu kan. Oke. Gitu ya. Oke, ada tambah lagi guys dari Queen. Kalau dari saya ya kalau misalnya ada mungkin saya belum merasakan mungkin diajak secara langsung, diremehkan secara langsung. Tapi untuk Agus, kalau misalnya kamu mengalami situasi seperti itu, ada beberapa hal yang bisa saya sarankan. Yang pertama, tentunya kita juga harus memilih lingkungan yang baik untuk perkembangan kita, karena benar-benar lingkungan dan tempat kita tinggal itu menentukan Ngaruh bagaimana kita akan berpijak ke depannya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau orang yang berperilaku Toxic seperti itu, menurut saya dihindari saja. Apabila mereka melakukannya di media sosial, kita bisa jauhkan
menghiraukan sedikit media sosial tersebut. Bisa mungkin aktivitasnya itu di hide karena itu benar-benar mempengaruhi pemikiran kita. Jadinya kita bakal terus terpikirkan oleh kata-kata tersebut. Jadi menurut saya kalau itu di media sosial lebih baik mungkin di hide atau dihindari interaksi dengan orang tersebut. Tapi kalau misalnya itu bertemu dengan langsung, mungkin jika karena kita merasa pemikiran kita lebih dewasa lah dengan orang yang meremehkan itu. Kalau orang meremehkan berarti orang merasa bahwa dia standarnya di bawah kita. Jadi kita bisa lakukan dengan tersenyum awalnya. Memang itu terasa menyakitkan kata-katanya, tapi coba kita tabah sedikit dan kita fokus pada apa yang menjadi goals kita di awal. Jadi tetap fokus pada apa tujuanmu, jangan hiraukan orang tersebut karena sejujurnya dia pasti terlalu mengikuti kegiatanmu hingga mencari celah untuk menjelekkan hal tersebut. Oke, keren banget, lengkap ya tipsnya. Oke, karena waktu nih, aduh tinggal, padahal pengen banyak tanya juga. Terakhir deh yang tadi yang sempat ketunda, rencana keren kamu selanjutnya nih apa nih? Kalau dari aku sendiri rencana kedepannya itu ada, aku kan join Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksa, jadi ada program kerja kedepannya itu panitia pelaksana di Dies Natalis 32 ulang tahunnya Undiksa sendiri. Jadi aku ditugaskan untuk menjadi ketua panitia, jadi panitia pelaksana gitu. Siap Ya, yakin. sempat di pressure juga sama teman-teman di organisasi ya, karena benar-benar dari acaranya itu di awal Januari, prepare-nya dari pertengahan November. Iya benar. Jadi pertengahan November konsep dan juga susunan apapun itu segala macam harus sudah ada. Ready, Jadi dari bulan Juli waktu itu udah di pressure sama teman-teman, kau ingat di November gini-gini bla bla gitu. Itu sih rencana aku ke depan ya, kayak ada big event benar-benar di depan mata gitu, menanti-nanti. Tapi udah optimis bakal bisa. Optimis gitu ya? bisa sih. Oke. Pasti bisa. Iya, Queen. Rita? Kalau dari saya ada 3 kegiatan yang mungkin saya lakukan jika selesai di sini. Yang pertama tentunya karena saya satu Badan Eksekutif Mahasiswa dengan Gandhi, itu mengurus di bagian kesekretariatan yang mana berhubungan langsung dengan SKP mahasiswa, yaitu keaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan. Lalu yang kedua, karena saya dari prodi PPKN dan sudah diarahkan untuk mempersiapkan judul skripsi dari sekarang, jadi itu juga menjadi tantangan saya atau yang perlu saya pikirkan lebih awal, karena itu juga berperan penting untuk saya ke depannya. Tujuan saya datang ke sini tentunya untuk berkuliah, jadi skripsi menjadi yang utama ya. Lalu yang ketiga, karena tadi saya bilang bahwa orang tua saya kadang ngeluh kenapa jarang pulang gitu. Jadi itu harapannya setelah kegiatannya ini saya bisa pulang dan bisa ngobrol-ngobrol dengan orang tua lebih juga. lama lagi Ya, gitu seperti itu. ya. Baik teman Pro2 nggak terasa, waduh habis banget nih waktunya ya. Berarti aku harus tuntasin dulu nih obrolan kita sore hari ini. Terima kasih buat Queen dan King Siti Terima Klau. kasih, Mudah-mudahan Ningsih. sukses terus selanjutnya apapun itu rencana kalian ya. Oke teman Pro2, terima kasih yang udah join sore ini, dan jangan kemana-mana, tetap bersama Pro2 FM, teman terbaik kamu. Semangat lagi jalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on. Monitor juga on and be ready to play on. Cekis mundur suara gelombang para pendengar. Angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama. Bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara. Dan tetap ada numero 1 di udara.